Karena takwa itu puncak karir prestasi tertinggi spiritual. Enggak ada. Makanya Bapak Ibu lihat, seluruh proses ibadah spiritual hasilnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puncak prestasi spiritual takwa. Makanya di sini kita minta waj'alna lil muttaqina imama. Makanya di sini Pak, Masya Allah Bu, nggak ada orang menginginkan orang lain lebih baik kecuali orang tua ke anak. Gitu. Coba aja, Bapak kan belum tentu jadi imam muttaqin kan, tapi berdoanya Pak, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah anak-anakku muttaqina imama. Dan memang fakta. Nggak ada orang pengen orang lain lebih baik kecuali orang tua ke anak. Wah, kalau orang lain mah kalau bisa di bawah kita terus kan gitu. Anak nggak, Masya Allah, anak saya sampai ada yang ya nggak tahu ini baik atau buruk. Nasihatin anaknya supaya nggak ngerokok, dia sambil ngerokok. Ya, nak kamu jangan niru bapak. Waduh, Masya Allah. Karena kamu ini masih punya potensi minim untuk jadi menteri. Bapak ini RW aja udah mentok. Kan gitu. Tapi gak lucu kan gitu. Ini namanya uswatun hasanah itu lepas. Nah makanya fitrah setiap anak. Next sekarang. Ini fitrah setiap anak. Ini kita pelan-pelan mulai masuk tema. Fitrah mengenal Allah. Jadi Pak, Masya Allah. Ketika sekarang ini anak ditanya, nah, mana yang lebih baik, mulia, tinggi, atas apa bawah? Di fitrah anak pasti atas. Dia milih atas. Makanya Masya Allah, Husain, bapaknya Imran bin Husain kan gitu. Ketika masuk Islam ini orang Badui Pak. Orang Badui Bu. Wahai Husain, kamu dulu zaman jahiliyah ketika musyrik punya Tuhan berapa? Punya Tuhan 7 ya Rasulullah, 6 di bumi, 1 di langit. Wahai Husain, tinggalkan 6 yang di bumi, sembah yang di atas langit. Tuh lihat, Masya Allah. Itu jahil. Orang baru masuk Islam. Habis syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ditanya langsung sama Rasulullah. Imran Husain, kamu punya Tuhan berapa dulu? Zaman kamu masih syirik, masih musyrik. 7 ya Rasulullah. 1 di langit, Masya Allah. Makanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka serentak mengatakan mau Abu Jahal, Abu Lahab, Allah. Masya Allah. Dan Bu Pak, ketika anak saat susah ternyata ada pelindung yang paling kuat, yaitu dzur quwwatil matin. Ketika dia sekarang kesusahan di dalam masalah rezeki, dia membaca firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus diakhiri innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Masya Allah, anak jadi kokoh. Beda dengan gak kenal Ar-Razzaq, yang burung aja dikasih rizki. Masya Allah, bekicot dengan anaknya 200.000 disaplai oleh Allah rezekinya. Dan dia bisa mengkaitkan itu semua adalah apa? Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang memberi rizki alam semesta. Allah yang mematikan, menghidupkan, bahkan Allah yang memberikan manfaat dan madarat bahaya. Maka anak itu kokoh. Masya Allah. Tegar di tengah goncangan musibah, ujian. Makanya tadi, ya Allah karuniakanlah kami keyakinan yang bisa meringankan musibah kami. Maka kata Imriti, idil fatah hasba'di qadihir rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu tergantung pada keyakinannya di dalam hidup ini. Siapa yang tidak yakin maka tidak mengambil manfaat.
Contoh aja Bapak Ibu berobat nggak yakin sama dokternya. Ini dokter tampangnya nggak meyakinkan banget. Ragu nggak Ibu? Ragu. Minum obat aja. Sembuh nggak? Jangan-jangan gaplek dicat palsu obatnya. Ragu nggak Pak? Tapi Masya Allah ketika Bapak itu berobat sakit, ada sugesti bahwa ini dokter Masya Allah. Itu subhanallah Pak, obat apa aja dikasihin sembuh ternyata. Itu keyakinan. Itu loh. Ada loh Bu ya, saya kalau pulang kampung itu anak sempati kalau sakit berobat di sana. Subhanallah berobat itu paling mahal 60.000, itu obatnya sekantong. Orang kampung-kampung itu datang semua. Itu dari suaminya, sekarang suaminya meninggal, istrinya dilanjutin. Itu dipercaya orang sekitarnya sampai kecamatan sebelah datang ke situ. Padahal bukanya cuma tahu nggak Bu? Setelah subuh sampai jam 7, habis itu nanti buka lagi setelah asar sampai jam 7. Itu dok. Masya Allah. Ternyata semua, saya tanya, kenapa Ibu? Ya kadang-kadang ini, Bapak kesini kenapa? Wah, bapak saya dulu kesini Pak. Berobatnya bapaknya. Bapaknya sudah ke situ. Bapak saya kesini Pak. Berobatnya. Ya pokoknya semuanya sembuh Pak. Alhamdulillah gitu kan gitu. Padahal obatnya generik semua. Saya lihat obatnya kan. Obat-obat Masya Allah. Tapi itulah sugesti, itulah keyakinan. Makanya fitrah mengenal Allah ini harus kita tumbuhkan lewat pendidikan Bapak Ibu. Nah, fitrah menerima Islam, makanya para ulama menafsirkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fitratul Islam. Dengan sendirinya, dia itu menerima secara alamiah agama Islam. Salat, lihat rukuk sujudnya. Masya Allah ya. Makanya ibadah salat itu ibadah fitrah. Ya. Kita ketika sholat itu pasrah, kepasrahan itu ditandai dengan apa Bu? Pak? Kalau ketika Bapak Ibu pasrah, kepasrahan ditandai apa? Kalau ada musuh, nangkap musuhnya apa? Letakkan senjata, terus apa? Allahu Akbar. Angkat tangan. Masya Allah. Enggak mungkin ada letakkan senjata, silakan duduk ngopi, enggak mungkin. Angkat tangan. Setelah itu diborgol, nunduk aja namanya musuh, ya. Oh, tuh, lihat aja orang-orang yang sekarang ini kriminal ketangkap. Nunduk sambil membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta, minta ampun, ngakui kesalahannya, pasrah, diapain aja pokoknya nurut. Yang penting yang nawan ini ridho yaitu Allah. Kayak gitu. Makanya sholat itu merupakan satu ekspresi utama kepasrahan fitrah seseorang. Lihat sekarang sujud. Masya Allah. Kepala diletakkan di bawah. Yang paling tinggi ketika kita itu sujud apa Pak? Pernah di selfie nggak? Apa? Pantat yang paling tinggi, Masya Allah. Ya. Ternyata saat itu kita disuruh untuk membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Disuruh untuk mengakui paling tinggi. Makanya saya itu kadang bingung Pak. Ini orang ketika sholat, bahkan sholat berapa kali itu. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi berarti di atas. Loh kok bisa bilang Allah di mana-mana itu loh, gimana itu? Tinggi itu di atas, nggak mungkin tinggi di sono-sono, gitu. Tinggi itu di atas. Nah, itu membaca Subhana Rabbiyal A'la, tinggi zatnya, tinggi namanya, tinggi sifatnya, kan itu. Ya itulah namanya memang belajar belum tuntas itu kadang-kadang separuh sebelah kenanya. Nah, fitrah menolak syirik sama maksiat. Coba sekarang tanya sama anak-anak kecil ini, kira-kira kalau ada pencipta dua gimana? Matahari satunya terbit dari timur, satunya barat. Kan logikanya gitu. Atau salah satu Tuhan itu ngalah, udahlah saya ngalah aja Tuhan, kamu yang berperan. Berarti yang kalah bukan Tuhan. Kalau dua-duanya menang, harusnya hari ini ada dua matahari.
Nggak mungkin ada dua. Cuman satu. Makanya Allah menanyakan dengan pertanyaan, nek jare wong Jawa itu melehno. Kalau dalam bahasa kita itu memberikan suatu bahasa ibarat ini melemahkan kita. Afillahi syakun, apakah ada keraguan tentang Allah? Makanya Pak Jubair bin Mut'im ketika dia memerintahkan anak buah sukunya, karena kepala suku. Semua ya, anggota turunan saya, suku saya, siapa saja yang ketahuan dengar Muhammad sedang baca Quran, saya bunuh. Ya, paham ya semua? Takut semua. Dia ternyata curi-curi waktu denger dia. Dengerin. Karena memang kabilah ini terkenal sastranya itu bagus. Makanya sekali mendengarkan Al-Quran itu pasti tertaut. Dan dia tahu paham banget bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Ketika itu Rasulullah membaca surat At-Tur, Masya Allah. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, sampai akhirnya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sang pencipta? Mikir, mungkin enggak? Ada sesuatu yang enggak ada, mengadakan dirinya sendiri. Oh enggak ada kok. Mungkin enggak? Ada suatu ciptaan tanpa sang pencipta. Sekarang mobil, ada yang enggak membuat? Enggak ada. Kapal, makanya pernah Abu Hanifah debat dengan ateis. Katanya semua ini nggak ada pencipta, kebetulan. Akhirnya gini, dia cerita. Tadi saya mendapatkan cerita dari seseorang, pohon besar tiba-tiba membelah sendiri. Tiba-tiba menjadi kapal, tiba-tiba ngangkut barang jalan sendiri. Ini ceritanya orang gendeng, ngapain kamu ini mau debat sama orang gila seperti ini? Ayo, gila. Masa ada kayu membelah sendiri, jadi kapal sendiri, terus kemudian ngangkut barang sendiri, naikin, nurunin sendiri. Gila, Majnun. Apa enggak lebih gila orang yang mengatakan alam semesta yang setertib ini enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang mengatur. Langsung masuk Islam semua itu Pak. Iya. Coba tertibnya matahari terbit tenggelam. Tata surya yang sekian banyak. Nggak ada gantungannya loh Pak Bu. Tuh. Coba bayangkan matahari itu sebesar apa. Nggak ada sekarang ini cantolannya. Dibikin oleh Allah dengan metode keseimbangan. Sehingga ada yang rontok satupun yang tata surya yang sekian miliar. Apa nggak kita nggak pernah mikir? Nggak mungkin nggak ada penciptanya. Masya Allah. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang merasa menciptakan langit dan bumi? Ballah yuqin, yakin dia itu enggak akan bisa mengatakan iya. Oh, Masya Allah. Makin enggak mungkin ada persekutuan. Dan makanya di sini kenapa Bapak Ibu sekalian next sekarang. Pak, kenapa Bu Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Karena gini, ibu-ibu ya sekarang udah pada punya anak kan, udah sadar banget susahnya membesarkan anak, mendidik anak. Masya Allah dengan berbagai macam lika-liku ya. Ya kadang-kadang hati itu enggak suka tapi dipaksakan suka, susah tapi harus senang dan bahagia kan gitu Ibu. Makanya sering saya katakan, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya, iya enggak? Loh, kok enggak ngaku? Berarti enggak punya anak ini. Iya, tapi alhamdulillah orang tua itu senang disusahi anak, kan gitu aja. Senang disusahi anak. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang rumahnya Cikarang sampai ke sini susah enggak tadi?
macet, macem-macem, harus menahan lapar, belum sarapan, tapi senangnya di situ. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau kita masalah kaitannya dengan pendidikan itu tidak kita tanamkan, tauhid lewat. Itulah. Makanya sekarang contoh sudah susah seperti itu, ternyata yang diperbaiki tetangganya. Coba, mangkel nggak Ibu? Masya Allah sekarang kalau pulang dari kerja, malah tidur di rumah tetangga, hari raya, ngirimin duit ke tetangga, THR dikasihkan ke tetangganya. Ibu, bapak bilang apa? Ini anak kurang ajar banget. Apa enggak lebih kurang ajar seorang hamba yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan segala sesuatunya ini Allah, ternyata yang disembah adalah batu. Yang disembah kuburan, keramatan. Makanya zulmun, kenapa? Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tempatnya ibadah harusnya di Allah, diberikan kepada selain Allah. Nah itu. Makanya hati-hati. Nah ini, orang tua wajib menanamkan tauhid. Udah. Orang tua lembaga utama dan pertama proses awal pendidikan agama terutama tauhid. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan agama terutama tauhid anak-anaknya. Besarnya tanggung jawab pendidikan harus didukung dengan keilmuan pendidikan terutama ilmu tentang tauhid. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian belajar. Kalau bisa sekali-kali kalau libur diskusi sama putra-putrinya. Gimana? Ayo pelajaran yang disampaikan tentang rububiyah itu apa? Contoh faktanya rububiyah di alam sekitar kita itu apa? Diskusilah. Kan ilmiah begitu, jangan cuman sekarang mau rumah makan mana liburan ayo kan. Selalu ke jasmani, selalu kepada materi. Coba liburan ke otak, liburan ke rohani, liburan ke hati. Ajak anak itu diskusi, ajak anak itu untuk mencoba mempraktekkan ilmunya. Dan sekarang Bapak ajak sekarang contoh, ayo sekarang ini ada dengar gempa bumi di daerah Jawa Tengah umpamanya. Kan sering gempa itu Jawa Tengah. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu kalau nanti hilang pertama kali, ya nanti tinggal Jawa Barat sama Jawa Timur. Oh takut kayaknya. Nah, ya di sana ada gempa, ayo bagi-bagi sembako, ngelihat fenomena musibah, i'tibar mengambil ibrah tuh, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tahu nggak nak maknanya inna lillahi? Kita itu milik Allah semua. Wa inna ilaihi roji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Nah makanya next sekarang nih. Perusak tauhid. Yang merusak tauhid itu satu kebodohan. Terutama bodoh tentang masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kesombongan. Gak mau belajar. Sombong menyembah Allah. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Bahkan malah dibalik dirinya sendiri Allah. Wah itu bahaya. Kedengkian dan gengsi. Ada orang yang sulit untuk menerima kebenaran tauhid karena gengsi. Kemudian nafsu dan perasaan. Ini ya, banyak orang yang beragama perasaan alias baper, bawa perasaan. Perasaan saya mah udah bener. Perasaan saya Pak, saya itu nggak kurang-kurang didik anak, nyuruh sholat perasaannya, padahal kurang banget. 5. Fanatis terhadap ajaran nenek moyang. Oh Masya Allah, ajaran nenek moyang diuri-uri, dijaga, bahkan dipertahankan mati-matian, sementara ajaran tauhid ditelantarkan. 6. Mengedepankan logika dan akal-akalan. Kadang ilmu nggak ada, dalil nggak ada, mengaji malas, cuman dihidupkan akal-akalannya. Menurut saya. Nah itu nanti akan terjadi penyimpangan dalam keyakinan. 7. Terlena dengan kenikmatan dunia. Ya, dikiranya dengan dunia segala-galanya sudah selesai. Akhirnya keropos imannya, keropos tauhidnya, jauh dari Tuhannya. Bahkan jauh berbagai macam praktek ibadahnya.
8, pergaulan yang tidak mendidik ini ya. Nah, 9, mengamalkan hadis lemah dan palsu. Ya, contoh aja, saya kasih praktek apa namanya? Praktek yang menimbulkan penyesatan dan kesyirikan dari hadis palsu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ini kaitannya dengan haji, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Barang siapa yang haji tidak menziarahi kuburanku, maka dia telah menelantarkanku. Hadis ini palsu, diyakini sebagai suatu yang sah, yang benar. Akhirnya apa? Dipaksa-paksakan. Bahkan akhirnya di sana minta, memanggil-manggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kita meminta syafaatnya kepada Rasulullah itu salah, Pak. Meskipun yang diminta itu syafaatnya Nabi, tapi yang tetap yang diminta Allah. Caranya apa? Ya Allah, berikanlah aku bagian daripada syafaat Nabimu. Itu. Karena Rasulullah itu bukan tempat untuk diminta. Bahkan Rasulullah sendiri meminta kepada Allah. Terus 10, mencibirkan pengikut kebenaran. Orang yang sudah suka merendahkan kebenaran, yang akan merendahkan orang yang membawa kebenaran. Makanya sombong itu apa? Batarul haq wa ghamdun nas, meremehkan orang, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Tuh lihat kaitannya. Nah, 11, kultus kepada tokoh panutan. Dah, kalau sudah kultus ini repot, ya repotnya kalau sudah tai kucing rasa coklat. Mau dilanjutin nggak puisinya ini? Nah, udah stop di situ deh. Kalau sudah orang yang sudah berpikiran yang kotor aja itu menjadi manis loh. Yang sesat itu menjadi benar. Karena apa? Ngefan, panutan dijadikan sebagai kultus segala-galanya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita gini, Pak. Ikutilah kebenaran, jangan mengikut siapa yang benar. Pelajarilah kebenaran. Jangan kamu sekarang melihat siapa yang benar. Ikutilah orang itu karena benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ikuti kebenaran, ikuti orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Oh, ini siapa ini? Wah, ini bukan kiai saya. Bahkan ada yang fatal, Pak, di Jawa Timur, tetangga saya itu ngomong terang-terangan, pokoknya mas wis nggak usah aneh-aneh swarga neraka nurut kiai. No, nurut kiai emang truk apa? Ya, seperti itu. Swarga neraka nurut kiai. Loh, kiainya aja belum tentu masuk surga kok. Ya, surga neraka itu adalah minta kepada Allah, menjalankan ibadah dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memohon setiap hari doa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kepada surgamu dari ucapan dan perbuatan. Oke, sekarang next. Prinsip dasar pendidikan tauhid. Ini Bu, caranya didik itu gimana sih ini? Mengenalkan segala yang dicintai Allah dulu ke anak. Nanti akhirnya anak itu akan, ya bahasa Jawa itu kesengsem, deket, cinta, ya tertaut sama Allah. Karena oh ternyata yang dicintai Allah itu baik-baik, yang dicintai Allah itu mulia, yang dicintai itu Allah itu Masya Allah ya. Semuanya mendatangkan kebaikan dan juga kebahagiaan hidup saya. Nah, itu satu poin. Nah, poin yang kedua, mengenalkan nama dan sifat Allah. Bukan hanya hafal, tapi maknanya. Wujud itu berarti Allah itu ada. Kalau sekarang ada Ar-Rahman, Masya Allah, dijelaskan oleh Allah maknanya sampai satu surat, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tahu tafsirnya Ar-Rahman, baca semua surat Ar-Rahman. Itu dari ayat awal sampai akhir, tafsir daripada nama Allah Ar-Rahman. Allamal Quran. Coba. Kalau kita nggak diajarkan oleh Allah Al-Quran, Masya Allah. Allamahul bayan. Kita bisa berargumen, ngomong. Nggak ada yang dimiliki oleh hewan.
wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Masa kita nggak mau sujud, pohon ini aja sujud oh. Gitu. Dan seterusnya ya. Sampai marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Ternyata 1400-500 tahun yang lalu konsep pembuatan kapal itu udah dibikin oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Al-Jawaril Munsyaat, kapal-kapal besar berlayar di lautan. Masya Allah, berarti ada. Terus kita pahamkan seluruh alam semesta ini milik Allah dan diatur oleh Allah. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang Rabbul Alamin. Ini kita tanamkan, Pak. Sehingga anak itu kokoh. Nah, yang berikutnya semua akan kembali kepada Allah. Nah ini, innalillahi wa inna. Ayo sekarang beramal, ayo jadi orang baik, ayo ngumpuli bekal. Karena kita semua nanti ini kembali kepada Allah. Biar kamu nanti ketemu sama Abi, sama Umi di surga, kan gitu. Karena nanti semua akan lenyap di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan, itu di dalam surat Ar-Rahman. Dan nanti termasuk anak kita, Pak, kalau sudah masuk surga yang ditanya pertama kali itu orang tuanya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din. Masya Allah, saudara lima-limanya udah masuk surga. Mas, di bapak, mana bapak kita, ibu? Wah, belum masuk ini, Masya Allah. Nanya itu, nanti teman sepengajian, teman yang ikut parenting begini, Masya Allah, ini wali murid ini, yang dulu angkatan 5 mana itu? Tanya semua. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi fakta sudah menjadi bukan teori lagi, praktek perilaku semua akan kembali kepada Allah, tertanam pada benak dan hati anak kita. Top itu, Masya Allah. Dia akan lebih perhatian. Nah ini agar sukses menanamkan tauhid. Marilah kita renungkan selintas saja nih. Next ya. Nih, Luqman mengajak anaknya agar bersyukur kepada Allah. Jadi, kalau kita itu ingin menanamkan tauhid pada anak, pertama kali ajak anak bersyukur. Gitu. Syukur. Jangan sekarang ditunjukkan yang enggak enak, terus nestapa, terus yang susah-susah terus syukur. Nah, alhamdulillah. Meskipun ya sekarang ini tuh cuma punya rumah seperti ini, alhamdulillah. Masih ada yang enggak punya rumah. Syukur, alhamdulillah, meskipun kemarin musibah, mobil Abi itu ringsek, Umi juga, alhamdulillah selamat semua. Jadi syukur itu ditanamkan. Ya kadang-kadang kan memang dari ibunya, memang perempuan itu kan banyak menjadi penghuni surga. Apa neraka, Pak? Anak-anaknya bapak, bukan ibu. Neraka apa surga? Lo nggak berani nih, pulang aja deh saya. Ini laki-laki takwa, takut istri tua. Atau istiqomah ini semua ikatan suami takut istri di rumah. Tapi Bapak Ibu sekalian,
Ya. Ngomong apa gue tadi? Apa tadi? Apa? Enggak, sebelumnya apa tadi? Hah? Iya, bersyukur. Apa tadi? Iya, iya. Perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka. Kenapa? Rasulullah ketika ditanya, li'annakunna in utintuna lam tashkurna. Kalau kamu diberi enggak bersyukur. Kalau kurang ngeluh-ngeluh, ya enggak? Ya enggak, Pak? Anda enggak boleh jawab nih. Kalau dikasih enggak bersyukur. Ya sekali-kali terima kasih Mas, Masya Allah, mudah-mudahan rezeki